Suatu hari yang cerah di perbatasan India dengan Nepal, sebuah keluarga tengah beraktivitas di pinggir sungai. Sang anak yang sedang memancing sambil menemani ibunya memotong kayu bakar, melihat sesuatu mengambang di sungai. Bukan emas dari perut, melainkan jasad seorang pria yang sekarat. Melihat kondisi pria malang itu, mereka segera membawanya ke desa untuk mendapatkan pertolongan medis. Di desa yang asri, pria tersebut dibawa ke kepala kampung yang juga berperan sebagai tabib. Dengan alat seadanya, tabib cantik ini, sebut aja Mawar, membedah tubuh pria itu untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalamnya. Ia menggunakan alat bengkel seadanya seperti palu, gergaji, obeng, hingga tang. Setelah itu, lukanya ditutup menggunakan kepala semut untuk mencegah infeksi. Tubuh pria tersebut kemudian dibalut perban yang dicampur ramuan herbal, serta tulang yang bergeser atau remuk diperbaiki dengan penyangga bambu. Beberapa bulan kemudian, keadaan pria malang itu masih sama, terbaring tak bergerak seperti mumi. Seorang anak yang menemukannya di sungai mengajak teman-temannya untuk melempari tubuh pria itu dengan batu. Namun, sang kepala kampung segera mengusir anak-anak tersebut. Pada malam yang sama, saat desa sedang mengadakan perayaan, tiba-tiba pasukan prajurit datang dan mulai menembaki penduduk yang tidak bersalah, menyebabkan kekacauan. Ini terasa seperti pembersihan etnis. Ternyata, dalang dibalik pembersihan etnis ini adalah Partai Bintang. Seorang perempuan diseret oleh motor. Pemukulan penyerangan pun terjadi di mana-mana. Ada yang ditembak dan ada yang ditebas. Kepala kampung pun berdoa kepada dewa agar permohonan mereka untuk menyelamatkan warga terkabul. Di tengah keputusasaan, saat jeritan minta tolong terdengar di mana-mana, akhirnya dewa mendengar doa mereka. Kejadian menggemparkan terjadi. Pria malang yang dibalut perban itu tiba-tiba bangkit setelah sekian lama. Ketika seorang prajurit hendak menghabisi Juju dan ibunya, tiba-tiba prajurit itu disambar tombak yang menembus tubuhnya, langsung membuatnya tewas di tempat. Pria yang diperban itu menjelma menjadi dewa. Dalam adegan dramatis, ia melompat dengan petir yang tampak seperti sayap di belakangnya, lalu turun dan menusuk prajurit botak dengan tombaknya, membuat prajurit itu memuntahkan sirup marjan dari mulutnya. Dengan tombak di tangannya, pria itu melawan setiap prajurit di sekitarnya tanpa ampun. Satu persatu mereka ditebas, ditusuk tanpa belas kasihan. Namun para prajurit menyerangnya beramai-ramai, menggebuki pria itu dengan obor hingga perban yang menutupi wajahnya terbakar. Ketika wajahnya terlihat, para prajurit itu terkejut. Pria itu langsung membenturkan kepalanya ke seorang prajurit, membuatnya lenyap. Setelah itu, pria misterius membabat habis sisa prajurit dengan palu godam, membuat mereka terpental. Si botak penasaran ingin menjajal kemampuan pria tersebut, akhirnya tertusuk tombak dan tewas. Penduduk kampung kemudian menghormati pria itu, namun ia kebingungan dan bertanya siapa dirinya. Juju, bocah yang menemukannya di sungai, berjanji akan mencari tahu identitas pria misterius tersebut. Pria ini tidak akan muncul lagi hingga pertengahan cerita, di mana masa lalunya dan semua plot akan mengarah kepadanya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. 30 tahun kemudian, cerita dimulai dengan pengenalan karakter baru. Di sebuah stasiun MRT, seorang wanita hamil bernama Kalki masuk ke dalam gerbong. Saat ditanya oleh anak SD apakah ia sedang mengandung bayi, Kalki menjawab, bukan, ini membuat si anak melongo. Tak jauh dari Kalki, ada seorang gadis stylish bernama Helena, seorang hacker. Di tempat pengecekan barang, Helena meretas sistem mesin infrared mengganti citra senjata dalam peti gitar yang dibawa rekannya Janvi menjadi gambar gitar biasa. Janvi kemudian masuk ke MRT dengan senjata tersembunyi di dalam peti gitar. Helena juga meretas lampu lalu lintas, menyebabkan tabrakan beruntun di persimpangan dan menciptakan kemacetan. Sebuah Rolls-Royce Phantom mendadak berhenti. Di dalamnya ada gadis bernama Alia Gaikwad, putri dari bos perusahaan senjata Kali Gaikwad yang sangat kaya raya. Alia yang sebentar lagi menghadapi ujian sekolah, buru-buru ingin tiba tepat waktu, karena kalau terlambat gurunya akan menarik jambangnya. Setelah itu, Alia memeriksa GPS-nya dan dengan berat hati memutuskan untuk naik MRT, pengalaman pertamanya. Ketika hendak membeli tiket menggunakan kartu kredit Visa dan Mastercard, si penjaga tiket bilang kalau nggak pakai mata uang rupiah ya nggak bisa. Beruntung ada seorang ibu yang baik hati mau membayarkan tiket Alia bernama Laksmi. Saat mereka berdua masuk ke dalam, di dekatnya ada wanita misterius bernama Eram yang tampak bermain mata dengan ibu bernama Laksmi tadi. Ternyata mereka adalah satu komplotan teroris bersama Kalki, Helena, dan Janvi. Target mereka salah satunya adalah Alia. Setelah semua persiapan selesai, saatnya pertunjukan dimulai. Seorang pria tua dengan perban masuk ke dalam gerbong kereta, tersenyum ke arah penonton. Lalu ia tiduran di bangku sambil menunggu saatnya bertindak. Hari itu di MRT berjalan biasa-biasa saja. Canda, tawa, orang mengobrol, bahkan ada yang kentut tapi nggak ada yang ngaku. Kalki memberi isyarat dengan tangannya dan anggotanya mulai bersiap. Begitu keretanya masuk terowongan, Helena meretas sistem pusat, mengubah lajur kereta ke
terowongan yang tidak terpakai. Penumpang kebingungan saat kereta terhenti dan listrik padam membuat suasana menjadi gelap gulita. Di pusat kontrol, petugas panik dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dalam kegelapan, para teroris gadis tadi mempersiapkan senjata mereka. Ketika lampu menyala, mereka tampil dengan gaya. Kalki memerintahkan masinis bergabung dengan penumpang, lalu mengumumkan kepada pusat kontrol bahwa kereta mereka telah dibajak, membuat para petugas di sana makin kebingungan. Saat Kalki memeriksa penumpang, seorang pria berwajah oriental yang ternyata seorang polisi berhasil melumpuhkannya dengan cepat. Pria tua berperban yang tadi tertidur terbangun dan berkata, "Oh, udah mulai ya?" Lalu ia mendekati polisi yang sedang menyandra Kalki, yang merupakan salah satu anak buahnya. Walaupun diperingatkan agar tidak mendekat, pria tua itu terus maju dan menghajar si polisi hingga perbannya terbuka. Ternyata pria itu adalah pria misterius dengan kepalanya yang botak. Perlu dicatat bahwa ini adalah orang yang berbeda dari yang ada di awal cerita. Lalu ia mengikat pak polisi itu dengan perban, membuatnya tidak berdaya. Pak botak yang namanya masih misterius memperingatkan penumpang untuk tidak melawan jika tidak ingin melihat sifat kejinya keluar. Ia lalu bertanya kepada pak polisi itu tentang orang yang paling ia sayangi. Pak polisi itu menjawab, ibunya yang sudah berumur 55 tahun. Pak botak bertanya, siapa di antara penumpang yang umurnya 55 tahun? Beberapa orang mengangkat tangannya. Salah satunya adalah wanita yang mengenakan burka. Pak botak mengucapkan Assalamualaikum sebelum akhirnya menembak wanita tersebut dengan pistolnya. Melihat tindakan kejam tersebut, penumpang di gerbong panik. Beberapa bahkan tidak bisa menahan diri untuk mengompol meskipun ada yang enggan mengakuinya. Pak botak kemudian mengancam dengan tegas kepala kontrol pusat, mengancam nyawa 376 sandera jika mereka tidak memanggil orang yang diminta untuk bernegosiasi. Kemudian datanglah wanita dengan wajah dingin dan cool bernama Narmada Rai. Ia adalah kepala Force One divisi kontra terorisme di India yang setara dengan SWAT di Amerika Serikat. Narmada bertanya, "Kamu dari organisasi mana? Apa nama organisasi kamu?" Pak botak menjawab, "Nama organisasi saya adalah Rakyat Perindapan. Saya mewakili rakyat Perindapan." Pak botak mengungkapkan unek-uneknya kepada Narmada, mengeluhkan pemerintahan yang bergonta-ganti presiden dan anggota legislatif tanpa ada perubahan yang signifikan membuat rakyat muak dan menderita. Pak botak kemudian meminta agar Narmada memanggil Menteri Pertanian. Awalnya Narmada menolak, tetapi Pak botak mulai menyetel lagu dan bergembira ria. Pak botak mengatakan bahwa setiap lagu yang selesai akan mengakibatkan satu sandera tewas jika keinginannya untuk memanggil Menteri Pertanian tidak dipenuhi. Akhirnya Menteri Pertanian yang sedang asyik bermain Smackdown dengan istri kelimanya setuju untuk datang bernegosiasi. Ia marah-marah di mobil meskipun sudah hampir tiba di tempat. Ketika Pak botak akan mengeksekusi masinis, Menteri Pertanian muncul untuk bernegosiasi. Pak botak ingin bermain kuis dengan Pak Menteri, tetapi Pak Menteri menjawab, "Jangan buat pertanyaan yang susah-susah karena saya nggak bisa baca." Ini cukup membingungkan mengingat posisi Menteri tersebut. Pak botak bertanya, "Tenang, pertanyaannya gampang, hanya rumus fisika." Ia menyebut angka 10281. Menteri Pertanian bingung dengan pertanyaannya dan kemudian memutuskan untuk pergi karena kebelet BAB. Pak botak marah dan menjelaskan bahwa 10281 adalah angka 10.281 merujuk pada jumlah petani yang bunuh diri saat ia lagi menjabat. Ia menekankan bahwa jika menteri tidak bisa menyelamatkan petani-petani tersebut, maka sama halnya dengan 376 sandera yang ada di tangannya. Pak Menteri memohon agar diberikan kesempatan sekali lagi. Pak botak juga mengungkapkan ketidakadilan di Perindapan, di mana para petani dikenakan bunga tinggi sekitar 16% untuk membeli traktor, sedangkan orang kaya membeli mobil Mercedes dengan bunga hanya 8%. Pak Menteri cuma bisa tersenyum mendengar hal ini. Pak botak kemudian menuntut 40.000 juta rupiah dari Menteri. Pak Menteri berdalih tidak memiliki uang sebanyak itu, namun berjanji akan mencari cara untuk memenuhi tuntutan Pak botak dengan cara apapun. Pak botak mengusulkan untuk menghubungi ayah Alia agar membayar tebusan anaknya. Cerita berpindah ke sebuah gereja di mana pemakaman Mukun Menon, seorang distrik komisioner atau mungkin setara bupati yang sedang berlangsung. Ayah Alia, Mr. Kaligakwan, seorang pengusaha besar sekaligus mafia, sedang menyampaikan eulogi di depan para pelayat. Cerita kemudian flashback kedua hari sebelumnya saat Mukun menolak pembangunan pabrik tembaga milik Mr. Kali di daerah yang dipimpinnya. Mr. Kali berjanji akan mempekerjakan 57.000 orang, memberikan bantuan kepada 100.000 orang, serta membangun sekolah, kampus, dan rumah sakit sebagai kompensasi dan mengubah desa menjadi kota. Namun Pak Mukun menolak menandatangani surat pengesahan
pengesahan tersebut karena pabrik itu akan menjadi tempat yang paling berbahaya di dunia. Daerah tersebut akan terkontaminasi limbah pabrik, membuat udara dan airnya menjadi beracun. Mr. Kali kemudian menyuruh anak buahnya untuk memberikan pil penurun darah tinggi berwarna biru. Sementara pil yang berwarna merah merupakan racun diberikan kepada Pak Mukun dan dipaksa untuk meminumnya. Jika tidak, nyawa anaknya yang masih bayi akan menjadi taruhannya. Dalam keadaan mendesak, Pak Mukun akhirnya menandatangani surat pengesahan tersebut. Namun, Mr. Kali yang licik tetap memaksa Pak Mukun untuk meminum pil merah itu. Mengingat jika ia melepaskan Pak Mukun begitu saja, Pak Mukun pasti akan menuntutnya. Pak Mukun meminum racun itu. Paru-parunya membengkak dan meledak, membuatnya meninggal seketika. Sebagai tanggung jawab, Mr. Kali mengurus istri dan anak Pak Mukun dan berjanji bahwa jika anaknya sudah dewasa nanti, ia akan dijadikan bupati. Lumayan kan, dapat janda dan anak satu. Tiba-tiba, sekretarisnya memberitahu bahwa anaknya menelpon. Setelah mengangkat telepon, ekspresinya Mr. Kali langsung terbelalak. Ia kemudian menyuruh Algojo Nyamurat untuk menemui Menteri Pertanian di ruang kontrol MRT dan memberitahu bahwa Mr. Kali bersedia membayar 40.000 juta rupiah. Menurutnya, anaknya, Alia, lebih penting daripada uang. Pak Botak menyuruh Narmada untuk mentransfer uang ke bank yang telah dikirim beserta nomor rekeningnya melalui email via Digital India. Selain itu, ia meminta Narmada menjamin keselamatannya saat menuju stasiun Cakala. Jika tidak, sekolah, mal, dan rumah sakit dalam radius 3 km dari stasiun tersebut akan meledak. Alia, gadis pemberani, berdiri dan berkata bahwa Pak Botak dan geng terorisnya pengecut karena memanfaatkan ayahnya untuk membayar semua uang tebusan. Pak Botak menjawab bahwa uang sebanyak itu mungkin sedikit bagi ayahmu, tapi tidak bagi dirinya. Ia kemudian menarik Kalki, anak buahnya, dan menceritakan nasib tragis yang dialaminya. Flashback ke masa lalu, ketika Kalki adalah siswi berprestasi, selalu menjadi ranking pertama di kelasnya. Ia berasal dari keluarga miskin dan ingin pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian. Ayah dan ibunya selalu menyemangatinya untuk menjadi yang terbaik. Suatu hari, ada konvoi kendaraan debt collector yang meminta ayahnya segera membayar cicilan yang telah lewat dari tenggak waktunya. Ini adalah masalah klasik. Ayah Kalki memohon untuk mendapatkan waktu tambahan 10 hari karena gagal panen. Bahkan menawarkan untuk bernegosiasi dengan manajer bank. Namun, debt collector malah marah, menamparnya dengan sendal dan melorotkan sarungnya hingga Johnny kelihatan, membuat malu dan harga dirinya jatuh di depan umum. Debt collector kemudian menendang ayah Kalki hingga terjatuh dan diinjak-injak bagaikan keset sehingga Kalki dan ibunya memohon. Setelah Kalki dan ibunya memohon, debt collector akhirnya pergi dengan menarik traktor ayahnya yang telah dibayar setengahnya. Istrinya menangis, tetapi ayah Kalki menegurnya. "Jangan nangis, Hani. Anak kita lagi mau ujian. Harus kasih energi positif," katanya. Setelah mengantar anaknya naik busway, sang ayah melihat iklan lowongan kerja di papan pengumuman. Tertulis 2 lakh rupiah akan diberikan kepada petani yang bersedia bunuh diri. Lowongan macam apa ini? Melihat peluang yang menjanjikan, sang ayah akhirnya menggantung diri di pohon beringin hingga tewas, berharap dapat membayar hutangnya. Keesokan harinya, saat berkabung, debt collector datang lagi untuk menagih hutang karena uang yang tersisa dari suaminya masih belum cukup. Debt collector itu merenggut perhiasan zamrud dari leher ibu Kalki yang merupakan bekas mahar pernikahan sebagai pelunasan hutang. Kesal dengan semua ini, Kalki memukul debt collector hingga tewas menggunakan cangkul. Pak Botak menceritakan bahwa penderitaan Kalki bukanlah satu-satunya, melainkan gambaran penderitaan seluruh petani di India yang berusaha melunasi utang traktor seharga 40.000 rupiah. Sementara itu bank yang sama memutihkan pinjaman sebesar 40.000 juta rupiah milik ayah Alia, uang yang seharusnya milik rakyat. Setelah transfer selesai, Pak Botak membangunkan wanita bercadar yang ternyata adalah bagian dari komplotannya bernama Iskra. Semua orang bertepuk tangan dan menjadi simpatik kepada kelompok teroris itu. Kereta kembali dijalankan menuju stasiun dan para komplotan membagikan sesuatu kepada penumpang kereta untuk dipakainya nanti. Di dalam kereta, mereka menutup kaca jendela dengan pilok agar tidak terlihat dari luar. Pasukan unit anti-teror di bawah kepemimpinan Narmada bersiap di stasiun menunggu kedatangan kereta. Narmada dan anak buahnya juga siap mengepung para teroris dengan membawa persenjataan lengkap. Saat kereta tiba di stasiun, pasukan anti-teror bersiap menembak. Namun ketika pintu
pintu kereta terbuka, mereka disambut dengan granat gas. Penumpang yang keluar semuanya memakai topeng yang sama seperti Pak Botak, sehingga membuat kacau Narmada dan pasukannya yang akhirnya diperintahkan untuk menahan tembakan. Helena mengaktifkan senapan mesin dengan remote control jarak jauh untuk menciptakan kebingungan di antara mereka. Pasukan anti-teror hanya melawan hantu dari dalam kereta. Ketika Narmada memasuki kereta, ia hanya menemukan boneka yang memegang senapan mesin. Narmada mengingat seorang Sandra menabraknya saat berpapasan, yang merupakan terduga dalang teroris. Narmada bertanya tentang keadaan Sandra kepada bawahannya, tetapi keluarga Sandra pada menerobos masuk membuat situasi menjadi tidak terkendali. Semua orang akhirnya dilepaskan. Narmada kemudian meminta anak buahnya untuk membekukan rekening teroris, tetapi ternyata uang tersebut telah ditransfer ke lebih dari 700.000 nomor rekening yang tidak bisa dibekukan. Semua rekening tersebut adalah milik rakyat, digunakan untuk melunasi hutang pinjaman mereka. Mengetahui hal ini, rakyat berbahagia dan berterima kasih kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Berita mengenai Robin Hood Perindapan menjadi headline news. Pak Botak membuka penyamarannya, mengungkap identitas aslinya sebagai Pak Rambut. Begitu juga dengan bawahannya yang merupakan para gadis. Mereka mengungkapkan penyamaran mereka di markas mereka yang berada di bawah gorong-gorong penjara yang sudah tidak terpakai. Para gadis itu dengan lihai menyelinap kembali ke dalam sel tahanan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di kediaman Mr. Kali, Alia akhirnya dapat bertemu kembali dengan ayahnya. Ia menyampaikan pesan kepada sang ayah, "Namaku Vikram Rathor." Mr. Kali langsung teringat seseorang yang akan diceritakan lebih lanjut. Seorang komentator berpidato di dalam penjara mengatakan bahwa tidak ada penjara dengan pengelolaan yang lebih baik daripada tempat ini, yang bahkan mendapat penghargaan pelayanan publik PBB tahun ini. Kemudian dipanggillah seorang sipir yang telah merevolusi sistem rumah tahanan di Perindapan bernama Sipir Azad. Sipir Azad menceritakan bahwa 50 tahun yang lalu penjara ini dibangun oleh Maharaja sebagai benteng dan kemudian diubah menjadi penjara oleh Inggris. Ia juga menjelaskan bahwa setelah 12 tahun bekerja di sini, ia mengetahui seluk-beluk penjara ini lebih baik daripada rumahnya sendiri. Semua napi wanita dianggapnya sebagai saudari atau ibunya, dan ia percaya bahwa menjalani hukuman bukanlah sebuah hukuman, melainkan kesempatan untuk bertobat dan melayani masyarakat. Di rumahnya, Azad bersama ibu angkatnya Kaveri sedang mempersiapkan acara pertunangan. Alih-alih calon tunangannya yang datang, malah anak calon tunangannya. Gadis itu bernama Suji. Suji menjelaskan bahwa untuk menjadi suami ibunya, calon tersebut harus terlebih dahulu mengenal dan dekat dengannya. Ternyata Suji adalah orang yang mencari calon suami ibunya melalui online dan mengatakan bahwa ia sedang mencari papa baru. Suji curhat bahwa ia tidak pandai matematika dan sering dimarahi gurunya di sekolah. Ia berharap papa barunya dapat membantu, tetapi lebih ingin agar papa barunya menghajar guru yang memarahinya. Suji juga suka film horor, tetapi sering ketakutan. Jika ia memiliki papa baru untuk memegang tangannya, ia percaya dapat menonton film sampai habis. Suji banyak bertanya tentang kemampuan Azad yang akan menjadi papa barunya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Suji, ia meminta selfie bersama Azad dengan wajah cemberut. Di tempat forensik Mumbai, Narmada bertanya kepada Irani, anak buahnya, tentang perkembangan kasus ini. Mereka tidak menemukan petunjuk mengenai pria botak misterius. Suji yang sedang bersekolah di sekolah Katolik Biara Salib Suci menelpon Azad untuk datang ke sekolah besok jam 2 sore sebagai walinya untuk bertemu dengan gurunya karena Suji mendapatkan rapor merah di salah satu mata pelajaran. Ketika Azad datang dan diberikan pengarahan oleh guru Suji, hal yang tak terduga terjadi. Ibu Suji yang ternyata adalah Narmada, kepala Force One dari unit anti teror, datang. Suji menjelaskan bahwa Azad adalah orang yang tepat untuknya dan meyakinkan ibunya bahwa Azad adalah orang yang sangat keren dan cocok untuk menjadi papanya. Narmada menceritakan masa lalunya saat ia mengambil gelar S2 di Boston, Amerika Serikat. Ia pernah berpacaran dan baru mengetahui bahwa ia hamil. Pacarnya akan memberitahukan hubungan mereka kepada orang tuanya, tapi terlebih dahulu Narmada harus melakukan aborsi. Alih-alih menikah, dia lebih memilih Suji. Untuk menjadi ayah Suji, dia harus benar-benar bisa dipercaya. Narmada menjelaskan bahwa meski dunia berpaling darimu, Suji akan tetap membelamu. Narmada menyadari bahwa saat Suji melihatmu, ia melihat kepercayaan di matanya. Ia menambahkan bahwa hubungannya dengan pacarnya rusak karena Suji, dan jika ia ingin menjalin hubungan lain, itu juga karena Suji. Jadi sarannya adalah jangan pernah merusak kepercayaan Suji kepadamu. Kemudian Suji datang dan bertanya kepada ibunya apakah ia menyukai Azad. Ibunya mengangguk sebagai tanda bahwa ia juga menyukai Azad. Akhirnya mereka bertunangan.
Misi selanjutnya Azad adalah menegakkan keadilan untuk Eram. Seorang menteri kesehatan sedang berpidato dan mengklaim bahwa sejak ia dilantik, semua rumah sakit pemerintah sudah berkelas internasional dengan fasilitas modern. Ia bersumpah bahwa jika ada yang menembaknya sekarang, rumah sakit pemerintah terdekat bisa dengan mudah menyelamatkannya. Namun, fakta di lapangan sangat berbeda. Anak buah Azad kemudian menembak menteri tersebut yang memungkinkan untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Kekacauan terjadi ketika di parameter sudah dipasang bom oleh Azad dan anak buahnya. Mobil ambulans yang dibajak membawa Pak Menteri ke rumah sakit milik pemerintah yang dipuji-puji. Sesampainya di sana, mereka melihat rumah butut yang tampak seperti bangunan tidak terpakai. Salah satu dari mereka membawa kursi roda dari bangku hajatan dan memasukkan menteri ke dalam rumah sakit tersebut. Menteri dimasukkan ke ruangan operasi yang mirip gudang. Iskra mengatakan bahwa menteri sekarang sedang dalam kondisi diculik bersama mereka, yang baru disadari oleh ajudannya. Komplotan Azad memasang bom dan ranjau di seluruh tempat untuk mempertahankan diri jika ada serangan mendadak. Di ruang operasi, dokter yang seharusnya melakukan operasi malah sedang tertidur pulas dan kemudian dibangunkan. Azad menyiapkan siaran langsung untuk menunjukkan betapa bobroknya rumah sakit pemerintah. Fikram mempertanyakan apakah rumah sakit pemerintah bisa menyelamatkan nyawa menteri. Dokter menjelaskan bahwa kondisi menteri sangat kritis dan membutuhkan operasi segera, tetapi peralatan yang tersedia tidak memadai. Dokter meminta peralatan tambahan seperti ahli bedah jantung, ahli bius senior, staf ahli, alat bantu napas, masker, sarung tangan, dan kapas. Ajudan menteri mengatakan bahwa semua peralatan rumah sakit itu tidak ada, adanya hanya tulisan papan rumah sakit. Narmada datang bersama pasukannya. Kali ini Fikram tidak membutuhkan bayaran, ia hanya menginginkan kebenaran. Di rumah sakit ini, di mana kebenaran sering digantikan oleh pengakuan palsu, Tuan K. George yang kini menjabat sebagai Menteri Kesehatan dulunya merupakan direktur rumah sakit ini. Azad menuntut agar Tuan George mengakui semua perbuatannya dari 3 tahun yang lalu. Jika Tuan George mencoba mengelak, Azad memperingatkan bahwa mereka akan segera mempersiapkan karangan bunga untuk menteri yang sekarat ini. Akhirnya Tuan George setuju untuk mengaku. Di depan publik, ia mengungkapkan bahwa 3 tahun yang lalu 60 anak dirawat di rumah sakit ini karena radang otak. Banyak anak yang kehabisan tabung oksigen dan hanya 1 tabung yang harus dibagi di antara 60 anak. Dr. Eram menelpon Tuan George, direktur rumah sakit saat itu, untuk segera mengadakan tabung oksigen. Namun Tuan George menyuruh Dr. Eram untuk menunggu. Dr. Eram memaksa, mengancam akan melaporkan Tuan George ke Menteri Kesehatan jika tindakan tidak segera diambil. Tuan George menjelaskan bahwa semua perlengkapan rumah sakit dari kapas hingga peralatan kardiologi hanya akan disetujui jika ada persenan keuntungan untuk Menteri Kesehatan, Direktur Layanan Medis, Departemen Pembelian, Komite Tender, dan Kepala Rumah Sakit. Tanpa persetujuan tersebut, bahkan botol vinyl kecil pun tidak akan dikirim. George menyindir bahwa pejabat-pejabat itu menikmati honor mereka, sementara urusan kemanusiaan menjadi urusan kesekian. Yang penting adalah keuntungan. Dr. Eram berusaha keras untuk mengadakan barang-barang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan pasien, termasuk alat bantu oksigen pompa tangan yang sebenarnya tidak membantu untuk pasien kritis. Ia segera menuju pabrik tabung oksigen dan meminta tabung secepatnya. Tetapi saat tabung itu tiba, anak-anak tersebut sudah meninggal. Kejadian ini sangat mengguncang Dr. Eram yang meminta maaf kepada para orang tua. Karena kasus ini, Dr. Eram diadili dan difitnah karena kecanduan obat-obatan yang menyebabkan dia dianggap lalai. Ada bukti tes darah yang merupakan hasil rekayasa pihak berkuasa terhadap Dr. Eram, dan hakim yang korup menyatakan bahwa kematian 57 anak bukan karena kekurangan oksigen. Akibatnya, Dr. Eram dijatuhi hukuman seumur hidup. Di luar pengadilan, Dr. Eram dipukuli, disiram air kencing, dan diperlakukan dengan kasar atas perbuatan yang tidak ia lakukan. George mengatakan bahwa Dr. Eram tidak bertanggung jawab atas kematian anak-anak tersebut. Ia dan direktur rumah sakit yang harus bertanggung jawab. Lalu ajudannya berkomentar bahwa lebih baik menutup wajah orang itu dengan bantal agar mati sekalian. Setelah itu, Fikram Rator meminta Narmada untuk mengirimkan peralatan medis lengkap dari A sampai Z tanpa kekurangan apapun ke 234 rumah sakit pemerintah dalam waktu 5 jam. Jika tidak, nyawa menteri akan hilang. Dengan cepat, mereka memenuhi permintaan Fikram Rator dan memperbaiki fasilitas kesehatan rumah sakit. Semua orang yang menonton headline news ini bertepuk tangan karena masalah yang biasanya diselesaikan dalam waktu 10-20 tahun berhasil diatasi dalam hanya waktu 5 jam oleh Fikram
Vikram Rathore. Narmada menginformasikan bahwa permintaan Vikram telah dipenuhi dan rumah sakit tidak akan kekurangan persediaan di masa depan. Selain itu, ia meminta helikopter untuk kepergiannya. Vikram dan bawahannya segera menuju helikopter. Namun, ternyata semua itu adalah jebakan yang membuat Azad dan timnya terkepung. Azad mengaktifkan ranjau yang telah disiapkannya sebelumnya dan meledakkan area sekitar, membuat Narmada panik. Terjadilah pertarungan antara Azad dan bawahannya dengan unit anti-teror. Saat Narmada bertanya di mana Vikram, Vikram muncul dengan gaya, lalu menekan tombol TNT yang membuat tempat sekitar meledak secara beruntun. Narmada kemudian bertarung dengan Vikram secara seimbang, saling adu dalam keahlian, kelihayan, ketangkasan, kekuatan, dan kegarangan. Akhirnya mereka berhasil membajak helikopter tersebut. Vikram dengan gaya melompati mobil dan naik ke dalam helikopter, sementara Narmada mengejarnya dan berhasil mengambil topengnya. Topeng itu dibawa ke forensik untuk uji sampel DNA. Rambut yang menempel di topeng Vikram, ternyata helai rambut tersebut adalah wig yang pernah dipakai semua orang. Narmada menyuruh seniman forensik terbaik di departemen untuk membuat sketsa gambar Vikram dalam berbagai usia guna mengetahui rupa aslinya. Di penthouse-nya, Mr. Kali menyatakan bahwa dalam 2 bulan lagi ia ingin mengikuti pemilu dan bergabung dengan partai politik untuk memperkuat posisinya. Ia juga berencana ke Rusia untuk mencari investor guna menggalang dana kampanye. Selama perjalanannya, adiknya akan menggantikannya dalam berbisnis. Kata Mr. Kali gini, dulu pernah ada raja sepertimu yang kalah dalam setiap pertarungan, lalu mengembara dalam keadaan lapar dan haus. Penuh amarah, suatu hari, seorang wanita tua memberinya nasi panas dan dal panas, semacam perata atau roti. Ia mencelupkan jarinya ke mangkuk berisi dal panas, dan jarinya melepuh. Wanita tua itu bilang, makanlah pelan-pelan dari pinggir mangkuk agar kau bisa menikmatinya. Tak lama kemudian, raja itu memenangkan kembali kerajaannya. Ini adalah alegori tentang kesabaran, ketekunan, dan strategi yang cermat. Intinya adalah bahwa dalam hidup atau pertempuran tidak bijaksana untuk terburu-buru dan langsung menghadapi hal-hal yang sulit tanpa rencana atau persiapan. Keesokan harinya, Azad dan Narmada menikah dalam acara yang mewah dan prosesi yang tenang dan damai. Irani bersama tim forensiknya berhasil menggambar Vikram Rathore dan menelpon Narmada yang sedang menikah, tetapi telepon itu diambil dan dimatikan oleh Suji. Setelah prosesi pemberkatan selesai, Narmada menjadi istri Azad secara sah dan mereka berbahagia. Saat malam hari, Azad ingin menyampaikan sesuatu yang serius tentang dirinya yang sebenarnya, tetapi ia diganggu oleh Janvi, salah satu anak buahnya, yang menelpon dari dalam penjara untuk mengucapkan selamat. Setelah mandi, Narmada langsung mengisi daya smartphone-nya yang mati. Saat melihat pesan WhatsApp dengan gambar hasil forensik, ia terkejut menemukan foto Vikram yang mirip dengan Azad, suaminya saat ini. Instingnya membuat Narmada segera mengambil pistol dari berangkasnya dan menodongkan pistol itu ke arah Azad. Ia bertanya, mengapa Azad tega membohonginya dan Suji? Azad menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin memberitahu semuanya, namun Narmada menembak tepat di pundak Azad. Tiba-tiba, mereka dikepung oleh pasukan bersenjata lengkap. Janvi dan kawan-kawan segera keluar dari sel mereka untuk membantu Azad secepat mungkin. Azad dan Narmada tertangkap dan dipukuli sampai babak belur oleh adik Mr. Kali bernama Manis. Teman-teman Azad sudah berada di posisi untuk menembak musuh. Manis menuduh Narmada berkomplot dengan Azad untuk mendapatkan uang dan berpura-pura main kucing-kucingan. Narmada ditembak dan ditendang, dan ketika Manis berniat menghabisinya, seseorang datang membantu Azad dengan menghantam mereka satu persatu. Seorang pria setengah baya muncul dengan gear sebagai senjatanya. Ia mengalahkan musuh-musuh tersebut secara brutal menggunakan gerakan yang hanya bisa dilakukan oleh para biksu kungfu. Pria tua ini mendengarkan musik sebelum melanjutkan pertarungannya. Musuh-musuh itu tidak berdaya, seolah-olah mereka takut melawan dan hanya diam saja. Setelah bosan, pria itu mengganti senjatanya dengan gesper dan memecut musuh-musuh di sekitarnya. Dengan mudah dan cepat, ia berhasil mengalahkan Manis.
Pria tua itu menggendong Azad untuk menyelamatkannya. Ketika Manis yang kesakitan bertanya siapa namanya, pria tua itu menjawab, Vikram Rathore, sebelum menembaknya, menyebabkan Manis meninggal dengan cara yang memalukan. Di Rusia, Mr. Kali mencari investor dari berbagai negara untuk mendanai kampanyenya. Jika ia menang pemilu, para investor itu bisa berinvestasi di Perindapan karena negara ini memiliki bahan baku dan tenaga kerja murah. Namun, Kali masih membutuhkan dana sekitar 80% lagi agar visinya bisa terlaksana. Seorang mafia yang mirip Ben dari Batman menawarkan untuk mendanai sisa 80% tersebut. Namun, mafia itu memperingatkan bahwa jika Mr. Kali macam-macam dengan mereka akan membuat perhitungan yang belum pernah Mr. Kali bayangkan. Sebelum mereka mencapai kesepakatan, Mr. Kali menerima telepon darurat yang memberitahukan bahwa adiknya Manis telah meninggal. Manis meninggal dalam keadaan mengenaskan. Padahal sebelumnya ia pernah berkata bahwa pebisnis seharusnya bisa mengendalikan amarahnya. Ia bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Narmada membuat rencana penyusupan ke dalam tahanan untuk mencari tahu keberadaan Azad. Ia juga mengetahui nama dan spesialisasi anak buah Azad yang dipenjara di barak tahanan nomor 3, serta menyelidiki 3 orang lainnya yang masih menjadi misteri. Sebelum memulai misinya, Narmada menemui anak gadisnya, Suji, untuk hanya percaya pada paman Irani. Ia kemudian meminta Irani untuk memukulinya dengan rotan, tetapi Irani tidak berani. Sebagai gantinya, Narmada menghantam dirinya ke kaca seolah-olah ia dipukuli oleh polisi untuk meyakinkan para tahanan teman-teman Azad bahwa ia mengalami penganiayaan. Narmada kemudian diseret ke dalam penjara barak nomor 3, tempat anak buah Azad berada. Di sana ia mengamuk, bahkan melemparkan minuman yang diberikan kepadanya. Narmada mengeluh, "Kenapa kalian mengeluh-elukan Azad? Dia itu penipu dan penjahat keji, hanya memanfaatkan saya. Apa sih yang bagus dari dia? Lebih baik saya nikah dengan Mas Tukijo, tetangga sebelah." Tangan kanan Azad, Laksmi, menjelaskan bahwa Narmada perlu memahami situasi sebenarnya. Siapa Azad, Vikram Rathore, dan Aishwarya, karena mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan seperti rantang. Ia kemudian menceritakan kejadian tahun 1986 di Bernala, India, saat pertandingan gulat antara Makan Singh, juara bertahan, dan Vikram Rathore. Pertandingan dimulai dan Vikram dengan cepat mengalahkan Makan. Kemudian seorang gadis bernama Aishwarya menantang Vikram. Mereka bertarung di tengah hujan dan becek, penuh dengan kemesraan. Setelah itu, mereka menikah dan berpesta. Tiba-tiba Pak Kumis mengganggu kesenangan mereka dengan membawa surat tugas untuk Vikram, yakni misi menyelamatkan 40 supir truk warga negara Perindapan di perbatasan. Sebelumnya ada tim yang terdiri dari 32 tentara, namun semuanya tewas, menyisakan hanya 6 orang yang masih hidup dan menjadi tawanan. Vikram dan timnya diberi tugas untuk membawa pulang para sandera hidup-hidup. Mereka turun dari helikopter dan memulai misi mereka. Terjadi adegan tembak-menembak, namun tiba-tiba senjata mereka macet. Setelah diperiksa, ternyata ada cicak yang beranak di dalamnya. Senjata lainnya juga mengalami masalah yang serupa. Kejadian ini membuat mereka kelabakan menghadapi teroris dan mereka melaporkannya kepada Vikram. Mereka pun berinisiatif untuk merebut senjata teroris dan melawan kembali dengan segala kemampuan mereka. Gembong teroris tiba dengan mobil pick-up yang dilengkapi senjata mesin. Salah satu anggota tim yang kita kasih nama Bobby bertekad untuk menjadi martir demi nusa dan bangsa. Ia berlari ke depan dengan membawa granat, sengaja tertembak, lalu melemparkan granat tepat di depan gembong teroris. Ledakan besar terjadi dan akhirnya gembong teroris itu hancur berkeping-keping. Mereka berhasil membawa para sandera dengan selamat. Keberhasilan mereka disambut dengan penghargaan dari negara. Pencapaian itu tidak membuat mereka sombong. Vikram malah memutuskan untuk melakukan penyelidikan dan ingin menuntut produsen senjata agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena senjata yang diproduksi dari bengkel Kali Gaikwad mengalami masalah, ia merasa insiden ini merugikan dan memalukan, terutama bagi dirinya sebagai kapten dan bawahan-bawahannya yang bertugas. Banyak pasukan yang gugur akibat insiden senjata macet. Di bengkel Kali saat masih muda, Mr. Kali Gaikwad sedang memukul-mukul sandbag yang berisi manusia. Sekretarisnya datang memberitahukan bahwa senjata produksi bengkelnya, bukan pabrik ya,
Macet. Mr. Kali bertanya, kenapa bisa macet? Kan buatnya pakai mesin bubut. Hadapi aja di pengadilan. Saat di pengadilan, hakim bertanya kepada Mr. Kali, 27 orang tentara tewas karena senjata dari bengkelmu. Apa pendapatmu? Mr. Kali berdalih, mungkin tentaranya yang tidak bisa membaca buku instruksi dengan baik. Ini murni kesalahan manusia. Instruksinya tertulis dalam bahasa Inggris. Karena tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Lebih baik mereka belajar. Bahasa Inggris bukan bahasa penjajah, tapi bahasa internasional. Katanya begitu. Vikram berkata, apa para tentara bodoh tidak bisa mengerti bahasa Inggris? Begini caranya. Menurut buku instruksi, pertama-tama masukkan magazin, buka tuas pengaman, lalu bidik target. Kemudian Vikram bertanya, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Mr. Kali menjawab, tekan pelatuknya, senjata akan menembak. Vikram dengan cepat menodongkan senapannya ke arah Kali dan menekan pelatuknya. Kali langsung terjungkal ke belakang. Untung ada kacungnya. Jika tidak, pasti kepalanya benjol besar. Vikram melanjutkan, aku sudah menumpahkan darah demi nusa dan bangsa ribuan kali. Tapi jika senjatanya rusak seperti ini, itu namanya mati konyol. Kamu bilang itu kesalahan manusia, tapi manusianya yang salah adalah kamu. Hakim memutuskan untuk menunda semua kontrak dengan perusahaan Kali jika terbukti bersalah, dan bengkel senjatanya akan di blacklist selamanya. Setelah pulang ke rumah, Vikram dan Aishwarya yang baru menikah saling merindukan. Anjing mereka menggonggong dan disuruh keluar. Tiba-tiba saat mereka sedang mesra di kamar dan bersiap untuk berlatih angkat beban, lampunya mati. Vikram mencoba memeriksa keluar dalam kegelapan, namun anjing itu ditembak. Saat Vikram di luar, ia digebuk dan disuntik obat bius. Walaupun begitu, ia tetap memberikan perlawanan, namun akhirnya tertangkap setelah istrinya dicek oleh anak buah Mr. Kali. Mr. Kali mendekati Vikram dan mengancamnya, lalu menendangnya hingga menyebabkan luka robek di dahinya yang nantinya menjadi ciri khasnya. Setelah itu, Kali memerintahkan anak buahnya untuk menangani Aishwarya dengan hati-hati karena wanita itu garang. Aishwarya terbangun dan melihat anjingnya tewas di depan matanya. Ia menangis histeris. Kemudian ia dihadapkan dengan polisi korup yang menyuruhnya menandatangani pernyataan palsu bahwa suaminya terlibat korupsi dan menimbun uang. Jika Aishwarya menandatangani pernyataan itu, ia akan dibebaskan. Jika tidak, ia akan diperlakukan dengan kasar oleh polisi korup lainnya yang menjaga di luar. Namun Aishwarya yang tangkas dengan cepat mengambil pena dan menusuk polisi hingga tewas. Ia kemudian mengambil pistol dan menembak kedua polisi yang tersisa. Aishwarya akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Saat sedang tidur, Aishwarya dibangunkan oleh sipir yang memberitahu bahwa Vikram ingin menemuinya. Namun yang datang ternyata Mr. Kali, bukan Vikram. Aishwarya bertanya, di mana Vikram? Mr. Kali menjawab bahwa Vikram sudah ada di surga. Kali menceritakan bahwa Vikram dibawa bersamanya naik pesawat, lalu ditembak jatuh dari ketinggian hingga tidak berbekas. Mr. Kali juga menjelaskan bahwa hukuman untuk membunuh polisi adalah hukuman gantung. Prosesnya sangat cepat, satu sentakan, satu cekikan. Ia menjelaskan dengan terperinci bahwa hukuman gantung tidak mencekik sampai kehabisan napas, melainkan memutus tulang belakang yang mengarah ke otak atau tulang leher, sehingga mati seketika tanpa merasakan sakit. Jadi itulah perbedaan antara hukuman gantung dan gantung diri dalam hal mekanisme. Saat pelaksanaan hukuman gantung dimulai, Aishwarya tiba-tiba pingsan. Dokter mengatakan bahwa Aishwarya pingsan bukan karena takut, melainkan karena ia sedang hamil. Berdasarkan hukum di perindapan, seorang terpidana yang hamil tidak boleh digantung sampai anaknya berusia 5 tahun. Dengan demikian, hukuman Aishwarya ditunda hingga 5 tahun ke depan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan akhirnya tiba saatnya Aishwarya melahirkan. Semua orang bersuka cita saat anaknya diarak di dalam penjara, penuh dengan cinta. Aishwarya membesarkan dan merawat Azad sejak bayi di dalam penjara dengan penuh kasih sayang. Hal ini membuat Azad sangat mengenal seluk-beluk penjara wanita sejak kecil. Di sana, Aishwarya menceritakan kisah tentang ayahnya, Vikram Rathore, seorang tentara yang dijebak dan dibunuh oleh Kali Gaikwan, serta dicap sebagai pengkhianat negara oleh kepolisian. Ia berharap Azad dapat membalaskan dendam ayahnya suatu saat nanti dan berpesan agar Azad membantu wanita-wanita di penjara agar memiliki masa depan yang lebih baik
karena banyak dari mereka tidak bersalah seperti ibunya. Akhirnya, saatnya tiba untuk Aishwarya menjalani hukuman gantung. Prosesnya sangat cepat dan Aishwarya meninggal di tangan Algojo. Azad kecil berlari menuju jasad ibunya dan pingsan karena tidak kuasa menahan kesedihan. Setelah itu, Azad diadopsi dan disekolahkan oleh kepala sipir bernama Kaveri Ama. Azad adalah orang yang baik yang memandang para tahanan wanita dengan kualitas yang sama seperti ibunya dan melindungi mereka dengan penuh perhatian, seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri, kata Laksmi. Narmada, istri Azad, terharu mendengar cerita sebenarnya dan ingin segera bertemu dengan Azad. Di ruangan rahasia, Azad terbangun dan melihat ayahnya sedang berjoget mendengarkan lagu. Azad yang terbangun panik dan menanyakan keberadaannya. Teman-teman ayahnya datang dan memberi salam. Azad melihat seorang polisi berwajah oriental yang ia temui di dalam kereta. Polisi berwajah oriental itu mengatakan bahwa melihat Azad mengingatkannya pada seseorang. Polisi tersebut mencari berkas dan mengaitkan Vikram Rathore dengan tato yang melekat pada resimen Agni, resimen tempat Vikram bertugas di militer. Setelah mencocokkan tato satu persatu, polisi tersebut akhirnya menemukan Vikram yang ternyata masih hidup setelah jatuh dari pesawat dan terbentur batu akibat ulah Mr. Kali. Mereka bisa bersatu dan berkumpul lagi di desa Juju. Setelah 30 tahun berpisah, desa Juju ingin membantu Vikram saat ia menyelamatkan desa mereka dari pembersihan etnis. Azad sangat terharu mengetahui bahwa ayahnya masih hidup. Ia tidak menyangka bahwa pahlawan yang diceritakan ibunya adalah nyata dan ayahnya adalah pahlawan negara, bukan pengkhianat. Ketika Azad mengungkapkan perasaannya, Vikram tampak bingung. Memori Vikram masih belum sepenuhnya pulih, meskipun kemampuannya untuk beraktivitas normal telah kembali. Vikram sudah diberitahu bahwa Azad adalah anaknya. Meskipun ia masih tidak dapat mengingat dengan jelas, ia merasa ada kemiripan dengan anaknya dan akan membantu Azad sekuat tenaga untuk menyelesaikan misinya. Di dermaga, Tuan Kali sudah menerima dana dari bos mafia. Di penjara, sipir memanggil Narmada untuk diinterogasi. Berita ini sampai ke telinga Azad dan kawan-kawannya. Di ruangan interogasi, Irani tertawa dan bercerita tentang Vikram Rathore yang ia dengar dari alat penyadap. Narmada mulai bertanya-tanya mengapa Irani berubah. Alat penyadap dicabut dan Irani memberitahu kepada anak buah Azad bahwa Narmada adalah mata-mata. Tujuannya agar mereka terpecah belah. Irani juga mengungkapkan bahwa ia bekerja untuk Mr. Kali dengan imbalan yang besar. Setelah menerima laporan, Mr. Kali berterima kasih kepada Narmada karena telah membantunya menemukan Azad dan akan memberinya medali. Dia kemudian menugaskan Irani untuk memastikan semua luka di tubuh adiknya juga ada di tubuh para gadis-gadis itu. Irani kemudian berpura-pura ingin mengajak Suji jalan-jalan menemui ayahnya untuk menculiknya. Namun, Vikram yang cerdik memperhatikan gerak-gerik Irani dan anak buahnya. Lalu mereka segera merebut kembali Suji. Saat Narmada akan dieksekusi oleh Irani, tangan kanan Azad, Laksmi, menghalangi dan terluka parah akibat tembakan. Dalam perjalanan, Vikram dan anak buahnya memasang jebakan untuk konvoi mobil yang menculik Suji. Mereka turun untuk mengecek. Tiba-tiba Vikram datang dengan motornya dan menabraknya ke mobil konvoi. Vikram bersama sesama anggota militernya menghajar para polisi korup hingga mereka tidak berdaya. Ia menendang, memukul, dan membanting musuh-musuhnya sampai semuanya habis. Setelah itu Vikram menggendong cucu sambungnya keluar dari mobil. Di dalam penjara, Azad menyerang Irani dan polisi korup yang ada di sana, mengalahkan semuanya dengan kehebatan dan kelihayannya. Irani digebuki oleh Azad. Ia mengancam anak buahnya akan menghabisi Azad. Azad kemudian membuka semua pintu penjara dan meminta bantuan tahanan untuk menggebuki bawahan Irani sampai tidak berdaya. Azad akhirnya menemukan Narmada di ruang interogasi dan melihat Laksmi terluka parah akibat menolong Narmada. Laksmi segera menjalani pembedahan di tempat persembunyian mereka dengan bantuan Dr. Eram. Meskipun Dr. Eram berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Laksmi, ia sudah kehilangan banyak darah dan sudah menjadi sangat lemah. Vikram mencoba menyelamatkan Laksmi dengan alat pacu jantung. Sebelum meninggal, Laksmi mengingat anaknya yang tewas karena keracunan air limbah dari pabrik milik Mr. Kali. Vikram sudah melakukan 2 kali percobaan kejut jantung, tetapi Laksmi tetap tidak selamat dan akhirnya meninggal sebagai pahlawan. Teman-teman seperjuangannya sangat berduka karena Laksmi sebagai kakak dan senior bagi mereka. Mereka bersekutu untuk membalaskan dendam Laksmi. Tanpa disangka, Narmada juga bergabung dengan koalisi untuk membalaskan dendam.
Mr. Kali berencana mengirim semua uangnya melalui truk kontainer untuk disogokkan kepada rakyat dan pemerintah saat pemilu nanti. Azad dan timnya berencana merampok uang haram tersebut dengan tekad bahwa kali ini tidak ada kata gagal. Pada malam hari, Mr. Kali mengkremasi adiknya yang meninggal di gudang. Ia menganggap adiknya seperti anaknya sendiri. Ia menunggu kabar baik dari Irani, tetapi tidak ada kabar. Dan Mr. Kali mulai curiga bahwa Irani telah dihabisi oleh Vikram dan anggotanya. Pagi itu, Azad bersiap untuk merampok ketika truk-truk mulai bergerak. Salah satu anggota tim menjatuhkan pistolnya, membuat musuh menyadari keberadaan mereka. Para musuh menembaki Azad dan kawan-kawannya dari bawah. Azad berhasil mengambil alih kemudi salah satu truk. Para musuh satu persatu naik ke atas truk untuk melawan Azad dan kawan-kawan, tetapi mereka dikalahkan dengan cara yang mengenaskan. Helena hampir menjadi korban saat ia mencoba mengambil alih kemudi truk. Tiba-tiba Vikram datang dengan motornya, melompat menggunakan gesper yang melilit leher musuh dan melemparkannya. Helena akhirnya berhasil mengambil alih kemudi truk setelah Azad. Di belakang mereka, geng motor bau tanah muncul. Mereka ditembaki oleh musuh, sementara Juju melempar telur busuk ke kaca mobil musuh, membuat mereka sulit melihat. Namun, musuh terus melaju dan akhirnya menabrak mobil pengangkut jerami. Vikram iseng mengail mobil musuh dengan tiang lampu jalanan, membuat mobil itu terjun bebas. Salah satu anggota tim memberikan parasut ke mobil musuh, membuat mereka tidak bisa melihat dan akhirnya menabrak sesuatu. Musuh menembaki salah satu anggota geng motor Uzur, tetapi motornya dilengkapi armor sehingga si pengendara berlindung di baliknya dengan gaya. Truk yang dikendarai Dr. Eram menabrak mobil MVP musuh hingga penyok, menyebabkan uang di dalamnya bertebaran sebelum akhirnya ditutup kembali. Di scene yang epik ini, Vikram melakukan drifting dengan motornya sambil smoking. Motor itu tampak berputar dengan sendirinya akibat medan gravitasi yang diciptakan oleh Vikram. Ia melemparkan cerutunya ke dalam lubang bensin dan motor tersebut ditendang ke arah mobil-mobil musuh, menghasilkan ledakan dahsyat yang menggemparkan seperti bom Hiroshima. Tidak lama kemudian, anak-anak buah Mr. Kali dipimpin oleh Murad datang dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka menembaki Vikram dan Azad. Vikram menyuruh Azad untuk segera pergi. Vikram dan geng motornya mencuri perhatian anak buah Kali dengan melemparkan bom molotov, membuat mereka luluh lantak. Vikram dan gengnya menggiring mereka agar menjauh dari Azad. Salah satu anggota geng yang membawa bemo mengeluarkan jebakan dari bawah kendaraan, menghancurkan ban-ban mobil musuh dan membuat mereka terpelanting tidak karuan. Kejar-kejaran terus berlangsung, namun sayangnya Vikram dan gengnya nyasar karena menggunakan Google Maps dan mereka terdesak di tepi jurang sehingga tertangkap. Di gudang Mr. Kali, ia memukuli anak buahnya satu persatu dengan bola softball. Tiba-tiba, berita siaran langsung muncul, menampilkan Vikram yang mengaku menguasai penjara wanita Belam Fada. Mr. Kali bingung, bertanya-tanya, mana Vikram yang asli, yang ditangkap atau yang ada di TV? Sebenarnya, Vikram yang ada di TV itu adalah Azad yang sedang menyamar. Azad mengancam, mengatakan bahwa nyawa 6.000 narapidana ada di tangannya dan meminta tuntutan pada jam 10 nanti secara live dengan permintaan agar negosiator ulung ditugaskan. Mr. Kali bingung karena mereka sudah menangkap Vikram Rathore, tetapi apakah ini kembarannya? Bagaimana bisa ada di dua tempat sekaligus? Anak buah Vikram menjelaskan bahwa yang ada di TV adalah anak singa, sedangkan yang ditangkap adalah raja singanya. Mr. Kali mengecek dada Vikram dan menemukan bekas luka dari 5 peluru, tetapi masih tidak percaya bahwa Vikram masih hidup. Bang Cebol memaksa agar Vikram segera dihabisi dengan meminum pil merah, karena jika tidak, Vikram bisa melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Bang Cebol kemudian memberikan pil merah kepada Mr. Kali, tetapi bukannya dimasukkan ke mulut Vikram, malah Abang Cebol yang dicekoki pil merah hingga tewas. Mr. Kali kemudian meminta Vikram untuk berhenti berpura-pura lupa sambil menunjukkan luka robek di dahinya yang disebabkan oleh Vikram. Dia bertanya, "Siapa aku?" tanya Mr. Kali. Lalu Vikram menjawab, "Santa Claus." Kawan-kawan Vikram tertawa terbahak-bahak. Kali dengan nada sinis mengatakan jika ia adalah Santa Claus, maka dia punya hadiah untuk mereka. Di depan penjara, negosiator ulung bernama Tuan Nayak menaiki Vespa datang dengan gaya yang eksentrik, hanya memakai sarung dan baju kemeja putih untuk bernegosiasi dengan Azad yang menyamar sebagai Vikram. Tanpa banyak basa-basi, Nayak menyuruh pasukan anti-teror dipimpin oleh Komandan Alif untuk menggerebek penjara. Dari luar terdengar suara tembakan. Ketika Tuan Nayak hendak pulang untuk makan malam bersama istrinya, tak lama Alif komandan pasukan keluar tanpa memakai baju. Alif menceritakan kepada
kepada Tuan Nayak bahwa mereka dikepung oleh 6.000 prajurit, bukan 6 orang, dan semuanya adalah narapidana bersenjata lengkap. Alif juga menjelaskan bahwa Vikram memberitahu mereka untuk tetap berjarak 10 kaki dari dinding penjara karena sepanjang dinding terdapat banyak ranjau darat. Mendengar hal itu, Tuan Nayak menguji informasi tersebut dengan melempar batu ke tepian dinding. Ranjau-ranjau itu meledak dan segera setelah itu ia menyuruh pasukan untuk segera mundur. Vikram telah mengirimkan tuntutan melalui email langsung ke Tuan Nayak, meminta agar tuntutan tersebut ditandatangani oleh pemerintah Perindapan secara langsung. Tuan Nayak bertanya apakah pemerintah bakal menyetujuinya. Azad yang menyamar sebagai Vikram menjawab bahwa tidak mungkin mereka setuju, tetapi ia memiliki sesuatu yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Azad kemudian menyuruh anak sambungnya, Suji, untuk keluar membawa 2 buah koper. Saat koper itu dibuka, ternyata berisi mesin pemungutan suara pemilu. Sebelumnya, saat merencanakan pembajakan truk, tim Narmada berpura-pura menjadi suku Bedouin yang meminta bantuan karena salah satu anggota mereka hamil. Di tengah perjalanan, mereka berpura-pura melahirkan dan kemudian membajak truk itu dengan senjata lengkap. Di penjara, mereka membuka tirai yang menunjukkan piramida, tumpukan mesin pemungutan suara pemilu. Berita ini menggemparkan publik karena pembajakan mesin pemungutan suara akan menunda pemilu, mengancam demokrasi, dan merugikan ekonomi negara. Di kantor pemerintahan, mereka sedang membahas tuntutan dari Azad. Azad menuntut pemerintah menutup 53 pabrik sebagai ganti mesin pemungutan suara yang dibajak. Sebelumnya ada 40.000 kasus kematian terkait pabrik-pabrik ini yang tertunda. Akibatnya 40.000 orang mati. Salah satu pejabat ingin menolak tuntutan tersebut, tetapi yang lain mendukung. Mereka mengingat bahwa daerah sekitar pabrik-pabrik itu telah tercemar parah dengan limbah, dengan kecelakaan dan kematian yang sudah menjadi hal yang biasa, dan semua aturan telah dilanggar. Jika tidak ingin kejadian seperti di Bhopal terulang, pabrik-pabrik itu harus segera ditutup. Pemimpin negara bertanya, apakah mereka harus menuruti tuntutan tersebut? Jawabannya adalah iya. Meskipun cara mereka salah, tuntutannya benar. Pemimpin negara kemudian menandatangani tuntutan Azad. Akhirnya, 53 pabrik tersebut ditutup sebagai tanda kemenangan rakyat. Mr. Kali kemudian menelpon mafia yang merupakan investornya. Mafia itu mempertanyakan penutupan 13 pabrik milik Kali, tetapi Kali menyebut ini sebagai masalah kecil yang akan segera diatasi. Selanjutnya, Mr. Kali menyiksa kawan-kawan Vikram dengan memasukkan mereka ke dalam mobil yang tertutup dan diisi asap karbon dioksida, sehingga Vikram mengaku. Di penjara, Azad menyiarkan secara langsung kepada masyarakat dan mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya bukan Vikram Rathore. Ia menjelaskan bahwa ayahnya dicap sebagai pengkhianat negara dan tujuan dia adalah mengembalikan nama baiknya. Azad mengaku bahwa dirinya adalah rakyat biasa. Azad kemudian menyampaikan tuntutannya kepada rakyat. Tuntutannya hanya satu, agar mereka mulai mempertanyakan segala sesuatu dengan cermat. Ia memberikan contoh sehari-hari untuk menggambarkan sikap ini. Setiap hari kamu membeli barang, kamu selalu bertanya-tanya, apakah tepung ini asli? Apakah sabun ini berbusa? Jika membeli motor, kamu mempertanyakan kualitasnya, ketahanannya, dan nilai jualnya. Namun saat membeli pulpen murah, kamu tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebagai rakyat, kau sering mempertanyakan segala hal. Tapi ketika datang waktu untuk memilih pemimpin, kau hanya diberikan waktu 5 jam untuk membuat keputusan. Kamu mungkin menanyakan tentang obat nyamuk bakar, apakah bisa bertahan selama 5 jam? Apakah asapnya terlalu banyak? Apakah baunya tidak enak? Apakah itu efektif membunuh nyamuk? Namun saat kamu mencoblos di pemilu, kamu tidak lagi bertanya-tanya. Oleh karena itu, tuntutan saya hanya satu, mulailah mempertanyakan pilihanmu. Jangan memilih karena takut atau karena suaramu dibeli oleh pihak-pihak tertentu. Jangan terpengaruh oleh ras, suku, dan agama. Tanyakan apa program mereka untuk kita dalam 5 tahun ke depan. Apakah mereka memiliki rencana untuk pendidikan, kesempatan kerja, atau perawatan kesehatan? Bagaimana mereka berencana memajukan negara kita? Tanyakan sebelum memilih, karena suaramu sangat berarti. Di ujung jarimu terdapat kekuatan, jadi manfaatkanlah itu dengan bijak. Azad kemudian mengembalikan mesin pemungutan suara bersama truk-truknya dan para tahanan wanita dengan teratur kembali ke sel mereka. Tiba-tiba Mr. Kali dan anak buahnya datang dengan membawa Vikram, ayah Azad.
dan menodongnya. Anak buah Azad dan anak buah Vikram dikunci di dalam sel. Sementara Kali menanyakan uang yang dirampok Azad bersama truknya. Kali menyiksa mereka menggunakan rantai. Ketika Kali berusaha mengeksekusi Vikram dengan pistol, pelatuk senjatanya macet dan rusak meskipun ia sudah mencoba berkali-kali. Sementara itu Vikram tiba-tiba mengingat kembali masa lalunya sebagai seorang perwira hebat yang difitnah dan dihancurkan hidupnya oleh Mr. Kali. Ketika Kali ingin membunuh Azad, Vikram tiba-tiba menghalangi dan berkata, "Sebelum melawan anakku, lawan aku dulu." Dengan cepat Vikram menghajar Mr. Kali hingga ia terpental. Pertarungan terakhir antara Azad dan Vikram melawan Mr. Kali dan anak buahnya dimulai. Kombinasi epik antara ayah dan anak dengan gerakan yang fluid dan sinergis menghajar semua anak buah Kali yang ada di situ. Vikram membantu Azad membuka tali yang membelenggunya dan koordinasi luar biasa mereka membuat mereka tak terkalahkan. Ketika Mr. Kali melemparkan peluru granat, Vikram dengan refleks cepat kilat mengambil perisai anti peluru untuk menangkis serangan itu. Kali menembakkan granat untuk yang kedua kalinya, tetapi Vikram mampu menangkisnya, menyebabkan ledakan yang merusak ruangan pemantau. Akhirnya Vikram berduel dengan Mr. Kali dan membuatnya bertekuk lutut di hadapan Vikram. Kali dipukuli dan dipermalukan di depan penghuni sel, membuatnya merasa malu 7 turunan. Kali kemudian meminta agar serangan Vikram dihentikan sejenak karena dia sudah uzur dan takut hidupnya nggak panjang lagi. Setelah istirahat sejenak, Vikram melanjutkan serangannya. Saat Mr. Kali babak belur, Murad, anak buah Mr. Kali, baru muncul dan melawan Vikram dan Azad secara bersamaan. Namun serangan mereka dengan mudah dipatahkan Murad yang tinggi besar. Vikram dan Azad terjatuh, tetapi Vikram tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Mereka menyerang Murad secara bersamaan lagi. Kali ini dengan koordinasi yang lebih baik, membuat Murad terpental karena terkena botol hidran. Setelah mengalahkan Murad, mereka melanjutkan untuk menghajar Mr. Kali hingga tidak berdaya. Mereka membawanya ke tempat eksekusi hukum gantung, tempat yang mengingatkan Vikram pada kematian istrinya yang dihukum mati di sana. Mr. Kali memohon untuk berdamai dan ingin melakukan kesepakatan damai, namun Vikram bukanlah seseorang yang bisa dibeli. Vikram menolak tawaran Kali dan menarik tuas eksekusi, mengakibatkan Kali mati digantung. Vikram merasa tenang setelah dendamnya terbalaskan dan mengingat istrinya yang tenang di alam sana. Beberapa bulan kemudian terungkap bahwa Tuan Nayak merupakan pemimpin dari operasi khusus untuk menjatuhkan kekuatan Mr. Kali. Tuan Nayak menawarkan kepada Azad untuk kembali bergabung dalam misi barunya yang melibatkan Bank Swiss. Sementara itu, uang yang dicuri dari truk Mr. Kali yang berasal dari investor mafia dibagikan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma sebagai bentuk keadilan. Di akhir cerita, Azad mengajak ayahnya Vikram untuk bergabung dalam misi barunya, menandai awal dari petualangan baru mereka. Ya, terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Selalu dukung channel ini. Terima kasih.